Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema puasa yang berkenan kepada Allah. Puasa yang berkenan kepada Allah. Kita membaca dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Matius 6, 16 sampai 18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puasa yang berkenan kepada Allah. Kita telah melihat bahwa Yesus menekankan di sini 3 contoh tentang kerohanian yang penting berkaitan dengan doa, berkaitan dengan pemberian persembahan, dan sekarang juga berkaitan dengan puasa. 3 jenis kerohanian yang penting, tetapi yang juga berada dalam bahaya bahwa menjadi sebuah pameran atau menjadi sesuatu yang ditonjolkan, dibanggakan depan orang, dan bukan lagi menjadi suatu sikap mendasar terhadap Allah sendiri. Maka Yesus tidak mempertanyakan praktek doa, tidak mempertanyakan praktek untuk memberi persembahan dan sedekah, tapi juga tidak berkaitan dengan puasa. Yesus tidak mempertanyakannya. Tapi Yesus ingin supaya sikap kita, motivasi kita, cara kita, tujuan kita sungguh-sungguh benar dalam segala hal, sehingga sungguh-sungguh kerohanian kita datang dari hati kita yang terdalam. Di sini Yesus berikan contoh mengenai puasa. Puasa suatu hal yang penting yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ada 3 hal yang saya ingin tekankan pada saat ini, 3 hal dari teks ini. Yang pertama berkaitan dasar, yaitu pemahaman dasar puasa. Pemahaman dasar puasa. Kalau kita lihat bahwa dalam Perjanjian Lama secara mendasar, puasa itu hanya pertama-tama diperintahkan, diwajibkan pada hari pendamaian. Kalau kita membaca dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 31, dan juga kita lihat juga Bilangan 29 ayat 7, maka di situ pada hari pendamaian bangsa Israel dipanggil dan juga diperintahkan untuk berpuasa. Tapi penekanannya di situ adalah kepada merendahkan diri. Merendahkan diri. Jadi puasa hanya mempunyai arti, puasa tidak makan, tidak minum, hanya memiliki arti kalau ada sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, sikap yang menentukan. Baru kemudian dalam masa-masa pembuangan bangsa Israel, barulah kemudian mereka juga membuat berbagai peraturan tentang hari-hari puasa yang dikhususkan sebagai hari-hari peringatan tentang berbagai kejadian peristiwa dalam bangsa Israel juga. Sehingga ada hari-hari tertentu di mana mereka kemudian merayakan sebagai peringatan, sekaligus mereka melakukan puasa untuk mengingat hari-hari di mana Tuhan telah menolong mereka secara luar biasa dalam sejarah bangsa Israel. Kita lihat misalnya dalam Zakaria pasal 7 ayat 3-5, juga pasal 8 ayat 19. Tapi di samping puasa yang bersifat nasional bagi bangsa Israel, maka juga ada banyak sekali jenis puasa yang bersifat pribadi. Praktek puasa dan Perjanjian Lama yang berkaitan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berkaitan dengan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dalam Nehemia 9 ayat 1 dan 2, juga misalnya kita lihat Yona 3 ayat 5, juga Yesaya 58 ayat 3, dan juga Daniel 9 ayat 2-20. Ada banyak jenis puasa yang bersifat pribadi dalam sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga mengaku dosa. Juga ada berbagai jenis puasa yang berkaitan dengan permintaan khusus di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, bahaya, keputusasaan yang sedang dialami, mereka berpuasa sebagai sikap untuk sungguh-sungguh mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan, sekaligus juga meminta pertolongan kepada Tuhan. Misalnya kita lihat Hakim-Hakim 20 ayat 26, juga Keluaran 24 ayat 18, juga 2 Samuel 1 ayat 12, dan seterusnya. Dalam Perjanjian Lama sangat jelas bahwa puasa hanya sekedar sebagai sebuah formalitas atau suatu praktek agamawi semata-mata, tidak ada gunanya. Karena harus diikuti sikap hati yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Misalnya dalam Yesaya 58 ayat 3 digambarkan bagaimana doa dan juga puasa bangsa Israel
tidak ada gunanya karena mereka bersifat menguras, menindas orang-orang lain. Juga dalam Yeremia 14 ayat 12 dikatakan hal yang sama, bahwa doa dan juga puasa bangsa Israel tidak didengar oleh Tuhan karena mereka menindas orang lain dan berlaku tidak adil kepada orang lain. Dengan demikian sangat jelas bahwa segala jenis puasa yang hanya bersifat formalitas saja sebagai melakukan kewajiban agama tidak ada gunanya kalau tidak diikuti sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan, sikap mau mengikut Tuhan, dan juga sikap mau melakukan keadilan dan melakukan keadilan di tengah-tengah dunia terhadap sesama. Dalam masa Yesus, kita juga lihat bahwa orang Farisi pada waktu itu mereka berpuasa 2 kali seminggu, setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Kita baca dalam Lukas 18 ayat 12. Bahkan ada yang lebih banyak berpuasa, misalnya Hana, dia berpuasa lebih sering. Kita baca Lukas 2 ayat 37. Yesus sendiri juga berpuasa dalam Matius 4 pada masa persiapan menghadapi pelayanannya. Tapi kemudian kita lihat bahwa para murid Yesus, saat Yesus ada bersama-sama dengan mereka, mereka tidak berpuasa. Dan bahkan Yesus membela mereka ketika diserang oleh orang Farisi. Mengapa mereka tidak berpuasa? Yesus katakan karena Tuhan mereka, yaitu Sang Mempelai Yesus, sedang berada bersama-sama dengan mereka, sehingga waktu bersama-sama dengan Yesus merupakan waktu pesta kebersamaan yang boleh dinikmati oleh para murid. Tapi kemudian Yesus juga katakan bahwa akan ada masanya bahwa para murid pun juga akan berpuasa. Dan memang faktanya kemudian kita lihat bahwa jemaat mula-mula mereka juga berpuasa. Kita baca misalnya dalam Kisah Para Rasul 13, Kisah Para Rasul 14, kita lihat bagaimana dalam banyak keputusan orang-orang percaya, para murid Yesus, para rasul, mereka berpuasa. Kita juga lihat bahwa Paulus pun juga berpuasa dalam 2 Korintus 6 ayat 5 dan 2 Korintus 11 ayat 27. Sehingga praktek puasa menjadi bagian daripada kehidupan orang percaya, orang Kristen mula-mula. Ada yang melakukannya lebih banyak, seperti misalnya orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, jemaat di Yerusalem, dibandingkan dengan orang Kristen di kota-kota yang lain. Tapi intinya bahwa puasa sudah menjadi bagian daripada kehidupan orang Kristen. Bahkan kemudian kita tahu bahwa gereja Katolik dan juga gereja Ortodoks mereka mewajibkan untuk berpuasa. Misalnya dalam konsili yang kedua tahun 541 di Orleans, itu gereja Katolik membuat keputusan bahwa kewajiban untuk berpuasa. Gereja Ortodoks juga mewajibkan. Gereja Protestan tidak mewajibkan tapi menganjurkan dan membiarkan itu merupakan keputusan daripada setiap orang Kristen. Kenapa? Karena pada waktu itu sudah terjadi penyalahgunaan daripada berpuasa yang dianggap bisa memperoleh pahala di surga atau puasa bisa membawa keselamatan. Dan itu yang ditolak dengan jelas oleh Martin Luther dan juga Calvin atas dasar Alkitab. Karena keselamatan bukan kita peroleh lewat puasa, atau pahala juga bukan kita peroleh lewat puasa, tapi keselamatan kita peroleh karena korban Kristus di kayu salib, karena iman percaya kita. Sedangkan puasa adalah sebuah ungkapan iman dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pelayanan terhadap Tuhan, dan tidak ada hubungannya dengan untuk memperoleh keselamatan di surga. Jelas bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang berpuasa, yang sungguh-sungguh mencintai dan juga menyembah Tuhan. Tapi puasa sendiri tidak memberikan jaminan pahala dalam arti keselamatan kekal. Yesus sendiri tidak melawan puasa. Yesus tahu bahwa para muridnya juga akan berpuasa, tapi Yesus melawan sebuah sikap yang bersifat munafik, dalam arti hanya melakukan puasa secara formalitas dan juga secara resmi di hadapan orang semata-mata, dan bukan karena lahir dari sikap hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Inilah berbagai pemahaman dasar tentang puasa. Sekarang kita lihat bagian yang kedua yang sangat penting yang Yesus tekankan di sini, yaitu sikap dan cara puasa. Sikap dan cara puasa. Dalam ayat 16 dan 17 sangat jelas bahwa Yesus sungguh-sungguh mempertanyakan sikap dan cara puasa yang hanya mencari kehormatan manusia, yang bersifat pamer diri, sebuah kerohanian yang bukan mencari pujian daripada Tuhan, tapi mencari pujian manusia. Sesuatu yang harusnya menjadi merendahkan diri di hadapan Tuhan, malah berubah menjadi sesuatu yang membanggakan diri di hadapan manusia. Sungguh-sungguh aneh. Tapi inilah kenyataan manusia, bahwa hal yang rohani
dirubah menjadi kesombongan rohani. Itulah yang Yesus tentang dengan sangat kuat di sini. Sehingga sikap dan cara puasa yang hanya mencari kehormatan pribadi, membanggakan diri di hadapan orang lain, itulah yang Yesus tentang, karena tidak berasal dari sikap hati yang terdalam yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itulah yang Yesus pertanyakan di sini. Sehingga mereka pada dasarnya yang telah melakukan puasa model mencari pameran ini, kehormatan ini, mereka telah mendapat pujian daripada manusia, tapi sebenarnya tidak mendapatkan pujian daripada Tuhan, ditolak oleh Tuhan karena sikap hatinya tidak sesuai dengan hati dan kehendak Tuhan. Maka kita pun semua dipanggil untuk sungguh-sungguh memahami bahwa sikap kita dan cara kita untuk berpuasa harus sungguh-sungguh sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Dalam hati kita yang Tuhan lihat. Dan sini Yesus katakan sangat tegas bagaimana caranya, yaitu bukan untuk pamer diri seperti orang lain yang membuat sehingga mukanya muram dan juga rambutnya kusut sehingga orang lihat bahwa dia sedang menderita, dia sedang setengah mati untuk berpuasa. Tidak begitu. Yesus katakan bahwa mereka yang berpuasa harusnya mereka sungguh-sungguh cuci muka dan juga taruh minyak di kepala. Maksudnya itu di rambut supaya kelihatan bersinar, supaya orang nggak tahu bahwa dia sedang berpuasa, sehingga yang tahu hanya Tuhan saja, manusia tidak tahu. Itu artinya bahwa dia sungguh-sungguh melakukan puasa itu bagi Tuhan dan bukan untuk mencari kehormatan manusia. Yang ketiga di sini yaitu tujuan daripada puasa. Tujuan puasa di sini sangat jelas dikatakan bahwa tujuannya adalah agar Tuhan yang membalasnya, agar Tuhan yang melihatnya, dan agar Tuhan yang membalas. Dalam arti Tuhan yang memberikan kepada kita berkatnya karena puasa yang kita lakukan. Di sini puasa dapat berprinsip tidak makan, tidak minum sepanjang hari, atau juga bisa puasa dalam arti hanya tidak makan saja tapi juga minum. Ada berbagai jenis cara puasa yang juga dipraktekkan. Tapi inti daripada puasa adalah sungguh-sungguh fokus, konsentrasi kepada Tuhan dalam berdoa, dalam membaca firman Tuhan, dalam mencari kehendak Tuhan. Itu inti daripada puasa. Sehingga semua hal yang mengalihkan perhatian kita harus kita singkirkan. Puasa handphone, puasa televisi, puasa komunikasi dengan orang lain. Semua hal yang mengganggu kita harus kita singkirkan supaya sungguh-sungguh pikiran kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Baru puasa akan memiliki arti yang jelas. Karena pada akhirnya puasa inilah yang akan menyenangkan hati Tuhan, karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, kita mencari wajahnya, kita menyembah Dia, dan kita sungguh-sungguh mau mengenal firman-Nya dalam situasi kehidupan sehari-hari kita. Secara mendasar, dalam kita berpuasa yang pertama, kita akan menjadi semakin peka terhadap Tuhan, semakin peka terhadap keberdosaan diri kita sendiri, dan juga semakin peka terhadap persoalan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita akan semakin mengenal Tuhan, firman Tuhan, dan semakin mengenal diri kita sendiri. Sehingga puasa akan menjernihkan pikiran kita, menjernihkan kehidupan kita, sehingga kita bisa sungguh-sungguh bisa membawa dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan, dapat memperoleh pengampunan daripada Tuhan, karena kita telah sungguh-sungguh menjadi peka terhadap firman Tuhan dan kehendak-Nya. Yang kedua, puasa akan membawa kita sehingga kita menjadi semakin mampu untuk bisa membawa pergumulan hidup pribadi kita di hadapan Tuhan. Puasa bisa membawa pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan, mendoakan pergumulan hidup kita, masalah kita, pribadi kita, keluarga kita, anak kita, pekerjaan kita, semua dapat kita bawa di hadapan Tuhan. Kita dapat sungguh-sungguh mendoakannya dan juga menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, tujuan puasa juga adalah membawa segala jenis keputusan kehidupan kita dan juga pelayanan kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita berpuasa supaya mencari keputusan dalam kehidupan pribadi dan juga dalam kehidupan pelayanan. Kita mencari kehendak Tuhan, mencari perintah Tuhan, mencari menjadi peka terhadap apa yang merupakan kehendak Tuhan bagi kehidupan pribadi kita dalam banyak hal. Pekerjaan kita, mencari pasangan dalam keluarga, dalam pendidikan anak-anak kita, dalam dunia usaha kita, dalam apapun yang kita kerjakan, kita sungguh-sungguh bisa membawa pergumulan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Maka puasa sangat berguna. Yang keempat, puasa juga membawa syafaat kita mengenai jemaat kita di hadapan Tuhan. Kita bisa berpuasa untuk membawa doa syafaat, mendoakan jemaat kita dengan segala persoalannya, segala pergumulannya, segala program pelayanannya. Sungguh-sungguh dengan doa puasa kita bisa membawa segala hal di hadapan Tuhan. Yang kelima, puasa juga baik untuk persiapan pelayanan kita. Apapun pelayanan kita, kita bisa berpuasa sebelumnya,
bahkan juga untuk sekolah minggu, untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat, apapun pelayanan kita, kebangunan rohani, penginjilan, pastoral, sosial, diakoni, apapun juga, kita bisa juga sungguh-sungguh melakukan puasa untuk menyiapkan diri bagi pelayanan tersebut. Yang keenam juga bisa puasa dalam menghadapi pelayanan khusus berkaitan dengan okultisme, berkaitan dengan kuasa kegelapan. Misalnya Matius 17 ayat 21 mengatakan bahwa ada hal-hal yang kita harus sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa untuk menghadapi kuasa kegelapan. Dan juga yang terakhir, yang ketujuh, puasa dapat kita lakukan sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita memuji Dia, kita memiliki waktu bagi Tuhan. Sekaligus juga bagus praktek puasa untuk kita bisa membuat detox tubuh kita, bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita sekali seminggu. Saya pun juga harus belajar untuk itu, dan saya akan belajar untuk berpuasa sekali seminggu kalau bisa. Saya akan upayakan supaya sungguh-sungguh bisa mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, dan sekaligus juga bisa kita mengeluarkan semua racun dari tubuh kita, menyehatkan tubuh kita. Mari sama-sama kita memikirkan bahwa puasa berkaitan dengan fokus kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, sikap yang tepat, bukan pamer, bukan tonjolkan diri, bukan banggakan diri, tapi sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita menikmati puasa, bukan mencari pahala, bukan mencari keselamatan, tapi untuk mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita berpuasa yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.